Hai, jumpa lagi dengan saya Jonathan Budi. Selamat datang di YouTube channel Jonathan Budi. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana kalau kita membeli rumah dengan cara KPR. Biasanya kalau kita membeli rumah dengan cara KPR itu masih ada yang takut dan ragu ya. Kira-kira gimana nanti kalau kita membeli rumah dengan cara KPR itu rugi apa enggak? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Dulu sebelum saya memiliki rumah sendiri seperti sekarang ini, saya takut untuk mengambil keputusan untuk membeli rumah dengan cara KPR. Nah, karena mindset saya waktu itu, wah, belum bisa beli cash, apa enggak sebaiknya ngontrak dulu ya? Karena nanti pasti ada kesulitan-kesulitan hal ini itu. Nah, itu yang membebani pikiran saya waktu itu. Nah, tapi setelah saya pada akhirnya bisa memahami bahwa pembelian rumah dengan cara KPR yang selama ini saya takutkan, ternyata ada manfaat besar yang di kemudian hari nanti. Seringkali banyak orang ingin membeli rumah dengan cara KPR atau kredit pemilikan rumah, masih mengalami keraguan atau bingung karena masih banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kadang orang masih khawatir, bagaimana nanti kalau saya nggak bisa bayar cicilannya, terus bagaimana kalau kita tidak bisa bayar cicilannya terus akhirnya disita bank. Nah, lalu ada lagi yang sampai berpikir, kalau dihitung-hitung apa nggak rugi ya, pokok pinjaman serta bunga bank sampai selesai akhir cicilan jatuhnya hampir 2 kali lipat harga rumah yang sekarang ini. Nah, mungkin itu adalah suatu contoh pemikiran-pemikiran seseorang yang masih takut mengambil keputusan untuk membeli rumah dengan cara KPR. Ya, yang kita harapkan sampai akhir cicilan selesai dan sudah lunas semuanya. Tapi misalkan terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seandainya kita beli rumah sekarang dengan cara KPR dan 10 tahun kemudian kita benar-benar nggak bisa bayar cicilan itu. Nah, solusi terbaiknya gimana? Ya dijual saja. Nah, kenapa harus dijual? Nah, sekarang gini. Sebagai contoh, misalkan saat ini kita beli rumah seharga 500 juta. Ya, terus kemungkinan besar pasaran harga rumah kita pada 10 tahun yang akan datang itu sudah pasti mengalami kenaikan, misalkan menjadi 1,750 M ya, dan kita jual laku 1,5 M. Nah, sementara pokok pinjaman kita nanti pas 10 tahun lagi mungkin tinggal 500 juta. Jadi berarti kalau kita jual 1,5 M, kita masih ada sisa 1 M untuk kita belikan rumah yang mungkin lebih kecil, harganya di bawah harga yang rumah yang kita jual. Nah, dan sisanya bisa menjadi tabungan atau deposito untuk menjadi dana pensiun masa tua kita nanti. Nah, sekarang gini, contohnya generasi-generasi yang seusia orang tua kita, yang sekarang mungkin saat ini sedang jual asetnya. Kira-kira kita tahu nggak berapa harga 20 atau 30 tahun yang lalu mungkin saat mereka beli aset itu? Pasti kalau dibanding dengan harga yang sekarang, pastinya tentunya sudah berapa kali lipat itu kalau dibanding dengan harga rumah sekarang ya. Nah, jadi jika ingin mendapat tabungan untuk dana pensiun di masa depan, sebaiknya belilah properti di masa yang sekarang. Seandainya kita belum bisa cash, ya kita bisa membeli dengan cara KPR pun ya tidak ada jeleknya sebenarnya. Nah, kalau kita tidak berani ambil keputusan membeli rumah dari sekarang, kapan lagi kita bisa memiliki rumah sendiri? Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam.